Selamat bergabung kembali di kelas aspek hukum dalam ekonomi atau hukum bisnis. Kali ini kita akan melanjutkan pengantar tentang badan hukum. Saudara-saudara sekalian, pada bab ini kita akan membahas subjek hukum, yaitu badan hukum. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas subjek hukum. Subjek hukum itu ada dua. Yang pertama adalah manusia, dan yang kedua adalah badan hukum. Maka hari ini kita akan membahas tentang badan hukum. Sebelum kita berbicara tentang badan hukum, ada baiknya kita melihat apa sih yang dimaksud dengan perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Itu usaha atau perusahaan. Pada prinsipnya, setiap orang boleh melakukan usaha, tapi perusahaan atau usaha itu bisa dijalankan secara pribadi atau perorangan ataupun dalam bentuk badan usaha. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat bentuk badan usaha, kita baru bicara tentang badan usaha ya. Bentuknya yang paling sederhana itu namanya persekutuan perdata. Atau kita biasanya menyebutnya dengan persekutuan. Persekutuan perdata adalah berkumpulnya para sekutu, jadi ada orang misalnya A, B, C, itu sepakat untuk berusaha bersama-sama, maka usaha itu apa namanya, pendirinya adalah A, B, dan C. A, B, dan C masing-masing disebut sekutu. Mereka bersama-sama disebut persekutuan. Persekutuan perdata itu cirinya dua. Yang pertama adanya inbrank atau pemasukan modal awal gitu ya. Bisa saja bentuknya uang atau bukan uang, bisa saja bukan uang. Bisa tenaga, pikiran, apa, fasilitas, keahlian dan sebagainya itu bisa masuk dalam inbrank. Tergantung para pihak sepakat menilai kalau selain uang bentuknya nilainya berapa misalnya ya. Itu inbrank. Nah, ciri yang kedua persekutuan perdata itu adalah adanya pembagian keuntungan di akhir periode. Bisa harian, beberapa hari, atau mingguan, atau bulanan, atau periode yang ditentukan oleh A, B, dan C tadi. Ketika A, B, dan C berusaha, menjalankan usaha, A, B, dan C itu semua bekerja. Tidak ada yang tidak bekerja. A, B, dan C bahu-membahu semua ikut berperan aktif. Maka karena mereka aktif bekerja disebut jenisnya adalah sekutu komplementer atau sekutu aktif, sekutu kerja. Mereka bekerja bersama-sama. Pada saat periode tadi ditentukan, mereka berkumpul, mereka membagi keuntungan. Selesai pembagian keuntungan, bubar persekutuan perdata. Nah, itu adalah bentuk badan usaha paling sederhana. Itu kalau pembagian keuntungan. Lalu bagaimana kalau terjadi kerugian? Kalau badan usaha persekutuan perdata ini mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung mereka bersama-sama atau dikenal dengan tanggung renteng. Tanggung renteng artinya kekayaan pribadi dari A, B, atau dan C itu bertanggung jawab terhadap kerugian badan usaha atau perusahaan. Itu namanya tanggung renteng. Gitu ya. Kalau bagi keuntungan dibagi, kalau kerugian ditanggung bersama-sama. Itulah bentuk badan usaha yang paling sederhana. Lebih bagus dari persekutuan perdata, ada namanya persekutuan firma. Atau Anda mungkin pernah melihat firma, pernah membaca perusahaan bentuknya firma, atau disingkat biasanya F besar A kecil, atau dalam
literatur bahasa Inggris misalnya dengan sebutan firm, ya. Nah, persekutuan firma adalah badan usaha yang persekutuan perdata, bedanya adalah mereka menggunakan nama bersama. Jadi kalau tadi perusahaan tadi persekutuan perdata tidak menggunakan nama, kalau firma pakai nama. Di Indonesia firma masih banyak, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Ya, misalnya Todung Mulya Lubis and Associate Law Firm gitu ya. Saya dengan teman mendirikan HASK Law Firm. Firm itu firma. Cara kerjanya sama, mereka masing-masing memasukkan inbrank, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk non-uang. Kemudian mereka semua bekerja, setelah selesai bekerja, mereka berbagi keuntungan. Bagaimana apabila mengalami kerugian? Sama, ketika mengalami kerugian pun, kerugian itu ditanggung secara tanggung renteng atau kekayaan pribadi ikut bertanggung jawab terhadap kerugian perusahaan. Gitu. Lebih bagus dari persekutuan firma itu ada namanya CV. Apa itu CV? CV berasal dari singkatan dari bahasa Belanda Commanditair Vennootschap. Sebenarnya nama aslinya adalah Persekutuan Komanditer. Persekutuan komanditer ini adalah persekutuan firma di mana di dalamnya ada dua jenis sekutu. Tadi saya sudah menjelaskan pada saat persekutuan perdata dan firma, semua bekerja, semua ikut andil bekerja aktif, maka disebut sekutu komplementer. Sedangkan di dalam persekutuan komanditer ada dua jenis, yaitu sekutu komplementer yang aktif tadi dan ada sekutu yang tidak aktif atau pasif yang disebut dengan sekutu komanditer. Kalau tadi misalnya ya, A, B, dan C mendirikan CV, maka A, B, dan C sama-sama memasukkan inbrank, modal awal. Inbrank dimasukkan, semua masukkan, bisa uang, bisa non-uang gitu ya. Lalu kemudian si A bilang begini, BC, aku ikut inbrank, ikut mendirikan CV, tapi aku tidak bisa ikut bekerja, ikut andil pekerjaan aktif, tapi saya memasukkan uang saja. Maka yang A disebut sekutu komanditer, sekutu diam, sekutu pasif. Sedangkan B dan C adalah sekutu komplementer, sekutu aktif. Nah, gitu ya. Berarti ada dua jenis sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Lalu pertanyaannya, Pak, bagaimana pembagian keuntungannya? Ya sama, pembagian keuntungannya tidak semua sekutunya itu mendapatkan hak yang sama, tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian, bersifat proporsional, begitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana apabila terjadi kerugian? Nah, bedanya adalah apabila CV mengalami kerugian, maka yang bertanggung jawab itu komplementer adalah tanggung renteng semua kekayaan pribadi, bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, yaitu B dan C tadi, sementara yang A, sekutu komanditer, hanya bertanggung jawab sebesar inbrenknya saja, sebesar pemasukannya saja, tadi inbrenknya tadi. Nah, bedanya di sana. Pembagian keuntungan berbeda, tanggung jawab apabila menanggung kerugian juga berbeda. Nah, itu adalah bentuk badan usaha CV, ya, badan usaha. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas apa namanya, sudah membahas tiga bentuk badan usaha. Tadi yang pertama persekutuan perdata, yang kedua firma, yang ketiga CV. Namun perlu dipahami bahwa badan usaha ini bukanlah badan hukum.
badan usaha yang bukan badan hukum. Lalu bagaimana Pak yang badan hukum? Nah, badan usaha yang badan hukum namanya perseroan terbatas. Dasarnya adalah Undang-Undang 40 2007. Di sana dikatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Jadi dari definisinya saja sudah disebutkan bahwa perseroan terbatas itu badan hukum, bukan hanya badan usaha. Sedangkan persekutuan perdata, firma, CV tadi adalah badan usaha, bukan badan hukum. Karena badan hukum ini merupakan persekutuan modal, juga didirikan berdasarkan perjanjian. Kata-katanya didirikan berdasarkan perjanjian. Nah, kalau ada berdasarkan perjanjian, maka PT ini didirikan minimal oleh 2 orang. Ya, kalau satu nggak mungkin buat perjanjian kan. Jadi minimal 2 orang. Pak, kalau lebih dari 2 boleh. Karena berdasarkan perjanjian. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar. Jadi PT itu punya kekayaan yang namanya modal dasar. Terbagi dalam saham, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Di awal saya sudah sampaikan, ingatkan pada pertemuan yang lalu, dikatakan bahwa subjek hukum itu ada manusia dan badan hukum. Nah, apa bedanya, apa persamaannya manusia dengan badan hukum? Manusia dianggap subjek hukum karena memiliki akte kelahiran gitu disahkan oleh pemerintah dan memiliki kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Demikian juga dengan PT, badan hukum itu dianggap sebagai subjek hukum karena dia memiliki akte pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Nah, kekayaan yang terpisah dari pendirinya tadi disebut modal dasar. Jadi dia punya kekayaan sendiri. Ini adalah perseroan terbatas. Nah, untuk mendirikan PT dengan status badan hukum ini, maka perseroan itu selain tadi nomor 1, dia ditetapkan sebagai badan hukum itu sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, yang penting adalah bahwa pemegang saham atau pendiri PT itu tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Berbeda ya dengan badan usaha yang tadi di awal kita bahas, mereka tanggung renteng, kekayaan pribadi ikut bertanggung jawab terhadap kerugian perusahaan. Sedangkan PT, para pendiri PT, pemegang saham, tidak bertanggung jawab secara pribadi. Nah, itu adalah tanggung jawab sebagai badan hukum. Lalu kita melihat sekarang modal. Nah, kalau ingin mendirikan sebuah PT, itu modal dasarnya diatur yaitu paling sedikit 50 juta. Ya, ini Undang-Undang 40 2007. Sekali lagi saya sampaikan. Pak, kalau pengen mendirikan PT berarti harus punya uang 50 juta. Oh tidak, sebenarnya cukup modal disetor. Berapa modal yang disetor? 25% dari modal dasar. Jadi modal PT itu cukup 12.500.000, maka PT itu bisa didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan akte pendirian ya 25% dari 50 juta. Kekayaan PT yang sudah menyetorkan modal disetor 25% dari modal dasar, misalnya tadi 12.500.000, maka bisa didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah didaftarkan, maka kemudian akte pendiriannya turun dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu pertanyaannya,
PT yang baru didirikan tadi berapa modal dasarnya? 50 juta. Ya, bukan 12,5 kan modal disetor itu. Itu adalah kekayaan PT, modal dasar PT. PT itu bisa bergabung, bisa melebur. Contoh misalnya merger ya. Ada perusahaan A bergabung dengan perusahaan B, merger. Tapi kemudian namanya bisa AB, tapi namanya juga bisa C gitu. Misalnya dulu ada bank, sekarang misalnya ada dulu CIMB dengan Bank Niaga bergabung namanya menjadi CIMB Niaga. Dulu ada BII gabung dengan Maybank namanya BII Maybank atau kemudian sekarang melebur menjadi Maybank. Nah, itu contoh menggabungkan atau meleburan. Perusahaan A melebur kepada perusahaan B, namanya B. Contohnya dulu ada bank namanya Lipo Bank. Lipo Bank itu gabung dengan CIMB Niaga, namanya CIMB Niaga. Jadi bisa bergabung, bisa melebur, bisa juga PT itu diambil alih. Bagaimana cara mengambil alih PT? Yang bisa dua dilakukan, caranya yang pertama adalah mengambil saham 50% plus 1, maka perusahaan itu PT itu bisa diambil alih atau melalui direksi ya, pengambilan oleh badan hukum. Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum mengambil alih harus berdasarkan keputusan RUPS. Jadi melalui direksi agar quorum kehadiran maka bisa diambil alih oleh direksi atau juga pemisahan gitu ya. Pemisahan murni itu ada perusahaan A menjadi dibagi dua, B atau C, atau namanya A1, A2. Ya gitu ya. Tapi anak perusahaannya yang cabang tadi hidup, induknya mati. Jadi memisahkan, dipisah dua. Atau pemisahan tidak murni, atau disebut juga dengan spin-off. Spin-off itu induk, kemudian buat cabang, buat anak perusahaan, buat perusahaan baru, kemudian induk anak perusahaan atau perusahaan yang baru dibentuk itu hidup, induknya tetap hidup. Contoh Pertamina. Pertamina itu buat namanya Lemigas, Lembaga Minyak dan Gas. Pertamina masih ada, Lemigasnya jalan. Buat Pertamina Hilir, Pertamina Hulu. Anak-anak perusahaannya jalan, Pertamina tetap jalan. Itu namanya spin off. Itu pemisahan ya. Oke. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan itu tidak boleh bertentangan atau merugikan pertama perseroan atau pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan. Yang kedua, kreditur dan mitra usaha lain dari perseroan. Gitu ya. Yang ketiga, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Itu dampak dari penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Nah, itulah tentang perseroan terbatas. Sekarang sedikit saya akan membahas tentang perseroan perseorangan. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023, di sana diatur tentang PT perseroan, PT perseorangan. PT itu boleh didirikan oleh satu orang. Didirikan oleh satu orang. Loh, Pak, menurut Undang-Undang 40 2007 kan berdasarkan perjanjian. Berarti kan harus minimal 2 orang. Nah, ini pengecualian. Jadi, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dimungkinkan untuk mendirikan PT perseroan terbatas oleh satu orang. Namun syaratnya khusus untuk pengusaha, usaha mikro dan kecil saja gitu ya. Nah, modal dasar PT-nya bebas ya, tidak minimal 50 juta tidak, bisa saja dia punya berapapun bisa jadi modal dasar sampai setinggi-tingginya 5 miliar. Itu boleh. Tapi setelah mencapai 5 miliar, maka pendiri PT perseorangan itu harus mencari partner orang lain. Dan modal dasar PT itu juga harus dipenuhi karena kekayaannya sudah 5M. Pendiri atau penggagas pendirian PT perseorangan itu
sekaligus sebagai direktur atau penanggung jawab. Keuntungannya apa? Yaitu kekayaan PT itu terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka misalnya PT-nya rugi, tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka kerugian itu ditanggung oleh PT, bukan kekayaan pribadi. Gitu ya, itu adalah PT perseorangan. Badan hukum yang lain selain PT itu adalah yayasan. Yayasan kalau di luar negeri namanya foundation gitu. Dia syaratnya memiliki kekayaan yang dipisahkan, kemudian kekayaan untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang dengan undang-undang yang terakhir ini, tujuan yayasan itu hanya 3, yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kalau dulu yayasan hampir tanpa batas, usahanya boleh macam-macam. Sekarang tidak boleh. Yayasan tidak memiliki anggota. Loh, kenapa Pak? Nah, kalau punya anggota, maka yayasan itu harus mikirkan anggota. Tidak. Harapannya yayasan itu sama dengan yayasan di luar negeri bahwa tujuannya itu hanya memberi, ya. Tidak untuk mendapatkan keuntungan, karena ini nirlaba. Dia hanya mengelola uang untuk tujuan yayasan. Ya, kalau pengurus bisa dapat biaya misalnya pengganti transport, operasional dan sebagainya boleh, tapi pengurus juga tidak boleh punya gaji gitu ya, karena tujuannya murni uang yang didapat itu untuk bidangnya ya, bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan. Organ yayasan itu ada 3, ada pembina, pengurus, pengawas. Yang memiliki ide gagasan itu pembina, tapi yang bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus dan pengawas. Pengurus dan pengawas diangkat oleh pembina. Ini penjelasannya. Kapan yayasan bubar? Yayasan bubar bisa karena jangka waktu yang ada di dalam anggaran dasar berakhir, atau yang kedua, tujuannya bisa tercapai atau tidak tercapai. Misalnya yayasan kemanusiaan, gitu, bantuan gempa bumi. Sampai sampai kapan yayasannya? Ya sampai dananya habis, gitu. Kalau habis ya sudah, tidak ada lagi yayasan misalnya. Atau yang ketiga, yayasan itu diputuskan oleh pengadilan, biasanya dengan alasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan atau dinyatakan pailit. Terakhir, koperasi. Koperasi itu juga badan hukum ya, koperasi. Anggota bisa beranggotakan orang atau bisa beranggotakan badan usaha koperasi. Yang penting adalah koperasi ini menjalankan prinsip apa eh, apa namanya kekeluargaan ya, pengelolaannya secara kekeluargaan. Prinsip koperasi, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, kemudian pembagian SHU secara adil, kemudian pemberian bala jasa sesuai dengan modal kemandirian. Nah, yang penting dari koperasi adalah bahwa koperasi itu adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Beda dengan PT. Maka kalau Anda ingin koperasinya besar, maka anggotanya harus banyak. Berbeda dengan PT, perseroan terbatas, tidak perlu banyak orang, sedikit saja asal modalnya besar, itu sudah sesuai gitu ya dengan harapan PT tadi. Tapi kalau koperasi, kalau pengen besar, maka anggotanya harus bertambah. Saya kira itu tentang badan hukum, subjek hukum badan hukum. Kita akan bertemu kembali pada bab berikutnya, pada kelas berikutnya. Terima kasih.